Tamagon. Pada video kali ini kita akan membahas fakta sekaligus dengan teori. Fakta dan teori kali ini akan berhubungan dengan makhluk yang besar di One Piece, yaitu Zuniza. Akan ada banyak fakta yang bisa kita angkat oleh makhluk yang paling besar yang satu ini. Kita juga akan sedikit berteori tentang Zuniza ini di akhir video. Jadi pastikan kalian menontonnya sampai habis. Kalian sudah siap? Sebelum itu, bantu aku membangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe di bawah, oke? Jadi, langsung saja, mari kita berlayar! Suku Ming memiliki ciri unik, yaitu tinggal di atas seekor gajah raksasa bernama Zuniza. Keberadaan hewan maha raksasa seperti ini tentunya menjadi daya tarik tersendiri di dunia One Piece. Apalagi ia sedang berkelana di lautan New World, sebuah wilayah yang masih begitu misteriusnya di One Piece. Saking besarnya, ia mampu menopang sebuah pulau di punggungnya, yaitu Zou. Ia berpindah-pindah dengan berjalan di lautan lepas dengan lambannya. Namun dengan ukurannya yang besar juga rentan dengan serangan seperti yang dilakukan oleh bajak laut Beast. Tapi apa sebenarnya Zuniza ini? Apa perannya di dunia One Piece? Beberapa fakta menarik terungkap di One Piece Magazine volume 4 yang salah satu artikelnya membahas mengenai sang gajah raksasa ini. Berikut ini adalah 7 fakta tentang Zuniza, makhluk berukuran besar yang ada di One Piece, versi Tamagon Pak. Pertama, yaitu umur Zuniza. Menurut SPS volume 90, ia lahir pada 18 Desember dan berusia lebih dari 1000 tahun. Dengan umur segitu, menjadikannya makhluk tertua yang masih hidup di dunia One Piece hingga saat ini. Bahkan mungkin dia sudah melihat sendiri Void Century. Umurnya yang tua juga menjadi sesuatu yang rentan, mengingat ia mudah diserang bajak laut seperti bajak laut Beast, terutama karena bila tak ada yang memerintahkannya, Zuniza hanya bisa berjalan. Ini menjadikan Zuniza makhluk yang paling lama hidup di dunia One Piece dengan umur 1000 tahun. Nah, mungkin jika ada seseorang yang berhasil mencari info dari Zuniza ini, maka akan terkuak masa pada abad kekosongan ini. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Mirin tahu tentang makhluk yang satu ini? Bagaimana pendapat kalian? 2. Inspirasi. Ia merupakan gajah Naitamie Norida. Sekilas istilah Naitamie Norida tidak bermakna, bukan? Tapi sebenarnya itu harus dibaca terbalik menjadi Darino Emitaina, yang artinya adalah seperti lukisan Dali. Lebih tepatnya adalah dari karya pelukis Salvador Dali. Dia adalah salah satu pelukis yang terpenting dari Spanyol. Ia dikenal lewat karya-karyanya yang surrealis. Hasil karyanya dikenal karena kombinasi mimpi aneh dengan keahlian menggambar yang luar biasa. Dali adalah seorang seniman dengan talenta dan imajinasi yang besar. Nah, kalian bisa lihat salah satu karya dari Dali. Karyanya seperti Zuniza yang kita lihat sekarang dengan kaki yang sangat panjang di lukisan ini. Banyak sekali yang bisa kita lihat dari lukisan-lukisan gajah karya Salvador Dali yang menggambarkan gajah berkaki sangat panjang. Nah, kita tahu semua kan Oda membuat One Piece-nya banyak diinspirasi oleh dari dunia nyata. Nah, kemudian ada beberapa dugaan juga yang menjadi dasar mitologinya. Nama Zuniza sendiri terdengar seperti Ganesha, salah satu dewa berwujud setengah gajah yang menjadi simbol ilmu pengetahuan. Sedangkan konsep dunia di punggungnya seperti konsep dunia pada mitologi Hindu, yang dimana dunia ditopang oleh seekor gajah yang menaiki punggung kura-kura. Berarti kakinya Zuniza ini sangat panjang kalau kita pakai logika. Nah, ini akan terkait pada fakta berikutnya. Jadi kalian simak terus daftarnya, oke? 3. Tinggi. Pada One Piece Magazine volume 4 terungkap bahwa tingginya adalah 20 km. Aku ulangi ya, 20 km. Gila, bisa kalian bayangkan panjang kaki dari gajah ini? Aku akan beri imajinasi kalau 20 km itu sama dengan panjang dari 200 kali lapangan bola resmi. Woi, ini kaki apa jalan raya? Berarti yang terlihat di atas lautan hanyalah permukaannya saja, mengingat dalam penampakannya di atas permukaan laut terlihat seperti gajah yang normal. Tentunya ini logis karena ia berjalan melintasi samudra, yang artinya kakinya menapak dasar laut. Letak kerajaan Ryugu saja konon berada 10 km di bawah laut. Agar ia bisa terlihat normal di atas permukaan laut, maka kakinya mesti sangat panjang sekali. Ini dijelaskan pada One Piece Magazine volume 4 hingga bagaimana bentuk tulang kakinya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah dengan kaki sepanjang itu, apakah akan sangat gampang dia dilumpuhkan? Atau memang dengan kaki seperti itu malah mempunyai otot yang sama kuatnya juga? 4. Zou. Zou adalah rumah dari suku Ming berada di punggung Zuniza. Luas dari kerajaan ini setidaknya 10 km. Artinya luas permukaan punggung gajah raksasa ini setidaknya 10 km.
Belum dijabarkan berapa besar ukuran tubuh lainnya dari Zuniza. Permukaan tanah di Zou terbuat dari kulit Zuniza yang empuk dan kasar berlipat-lipat, sehingga sulit untuk melakukan perjalanan. Tanahnya ditumbuhi pepohonan aneh berbentuk bola-bola dan berdaun seperti sisik. Peradaban suku Ming dikenal sebagai Mokomo Dukedom, terdiri dari sebuah kota yang luas dengan bangunan kuno yang terdiri dari formasi batu di sekitarnya dan daerah yang dikenal sebagai hutan paus. Hutan paus ini memiliki pohon berbentuk paus besar. Seluruh bagian belakang dilingkari oleh tembok besar dengan gerbang yang di dekat Zuniza. Uniknya lagi dalam kenyataannya, Pulau Zou ini bisa kamu datangi di beberapa lokasi seperti di Islandia dan Selandia Baru. Di Islandia, karang tersebut memiliki ketinggian 660 kaki dan tercipta secara alami oleh gesekan air laut serta letusan gunung berapi Eidfell. 5. Tujuan. Menurut Miyagi, sang gajah bukan bergerak sembarangan namun ia memiliki tujuan. Sayangnya belum diketahui kemana arah tujuannya. Menurutnya, suku Ming suatu saat nanti harus meninggalkan punggung Zuniza dan memindahkan kerajaannya. Ini bisa jadi karena umur sang gajah yang telah begitu tua, maka kemungkinan keberadaan Ming di atasnya akan terbatas oleh waktu. Ini menjadi pertanyaan, mau kemana tujuan sebenarnya dari Zuniza ini? Sangat gila bukan? Gajah Zuniza telah berhasil mengitari dunia baru selama 1000 tahun tanpa henti atas permintaan seseorang. Tubuhnya berkerak, terluka oleh waktu, telinganya robek, tengkorak menjadi cekung ke dalam tengkoraknya, dan kulitnya rapuh serta lemah. Apa Pulau Zou ini memang sebenarnya pulau yang mempunyai rahasia agar tak seorang pun bisa mendeteksi pulau ini? Maka dari itulah Zuniza terus bertahan berjalan tanpa tujuan guna melindungi pulau ini. Ada yang bilang juga dalam pulau ini adalah pulau harta karun berupa pohon buah iblis. Bagaimana pendapat kalian? 6. Skill. Ia memiliki pandangan mata yang tajam dan bisa melihat benda yang berada pada jarak yang sangat jauh. Hal ini terungkap oleh Momonosuke yang dapat mengendalikan Zuniza, memberikan perintah bahkan dapat melihat apa yang ia lihat. Kalau Momonosuke bisa mengendalikan Zuniza, gajah ini bisa menjadi sekutu yang sangat kuat bagi aliansi Luffy dengan Kinemon. Zuniza juga mempunyai kekuatan yang sangat kuat. Ini terbukti saat ia menyapu semua kapal milik Jack yang saat itu sedang mencari Raizo di Zou. Kapal dari Jack langsung dihempaskan begitu saja dengan belalai miliknya. Ini menandakan Zuniza mempunyai kekuatan yang luar biasa di usianya yang sudah sangat tua ini. Kita doakan saja gajah ini berumur lebih panjang lagi dan ikut membantu Luffy dalam perang akhir nanti. 7. Geografi. Zuniza adalah gajah besar, hidup dan memiliki kesadaran bebasnya sendiri. Ia tak bisa dilacak oleh log post atau eternal post seperti pulau umumnya. Gajah Zuniza telah berhasil mengitari dunia baru selama 1000 tahun tanpa henti atas permintaan seorang. 2 kali sehari, Zuniza akan menyedot udara laut ke dalam belalainya dan menyemburkan ke atas punggungnya, menghasilkan semburan udara besar yang disebut hujan erupsi. Mengguyur turun dari atas dan menghanyutkan apa saja yang tidak perlu berlindung. Airnya ikut membawa hewan laut yang menyediakan makanan untuk suku Ming dan juga dimurnikan sebagai air minum melalui saluran udara. Siapa yang menghukum Zuniza ini dan apa latar belakang yang menyebabkan seseorang tersebut memberikan hukuman ke Zuniza? Oke, mari kita bahas sedikit pertanyaan ini. Menurut Tamagon, Zuniza ini merupakan bagian dari kerajaan kuno. Ya memang karena Zuniza ini memiliki keterkaitan khusus dengan Momonosuke yang dimana bocil ini merupakan keturunan dari klan Kozuki. Seperti yang kita tahu bahwa klan Kozuki adalah klan dengan pemahat poneglyph. Profesor Clover mengatakan bahwa poneglyph adalah prasasti misterius dengan sejarah yang ditulis pada mereka dalam bentuk-bentuk huruf kuno. Mereka tersebar di antara pulau-pulau di dunia. Benda ini memberikan sebuah pesan kepada orang-orang di masa depan. Maka ini akan terkoneksi bahwa klan Kozuki ada hubungannya dengan kerajaan kuno dan Zuniza sendiri kemungkinan adalah peliharaan dari kerajaan kuno. Sekarang kita flashback lagi ke perkataan Bellamy pada chapter 224. Di sana Bellamy mengatakan bahwa impian kejayaan era bajak laut telah usai beserta dengan kota Emerald-nya. Orang-orang tidak menyadari keuntungan sebenarnya yang mereka dapatkan dan inilah yang disebut dengan mati konyol. Jika kita merujuk perkataan Bellamy yang menyebut kota Emerald, maka akan mengarah ke kota Timur Tengah, bukan? Tepat sekali, di Timur Tengah biasanya gajah digunakan sebagai kendaraan perang. Nah, Zuniza ini mengabdi kepada sebuah kerajaan. Maka kesimpulannya adalah Zuniza ini merupakan peliharaan di sebuah kota kerajaan kuno dahulu, seperti layaknya Sandora ataupun Wano. Ada logika unik tentang hukuman Zuniza ini. Gajah ini dulu dikirim untuk membawa sebuah harta berharga yang ditujukan ke kerajaan lain di abad kekosongan. Tiba-tiba harta tersebut hilang di tengah jalan. Kemudian Zuniza kembali ke tempat di mana ia ditugaskan. Nah, di sana yang memerintahkan Zuniza langsung menghukumnya berjalan selama 1000 tahun yang kita kenal sekarang karena kelalaiannya menghilangkan harta berharga tersebut.
Apa mungkin bisa jadi harta berharga ini adalah topi jerami besar yang ada di tangan world government sekarang? Bagaimana pendapat kalian? Sekian pembahasan Tamagon tentang Zuniza ini. Sampai bertemu di pembahasan selanjutnya. See you, Tamagon Squad! Jadi, setujukah kalian dengan teori kita kali ini? Jika kalian punya teori tentang Zuniza, tulis teori kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like-nya jika kalian suka pembahasan ini. Terima kasih sudah menonton.